Halo guys, kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas formula investasi yang sangat mudah dan guide-nya ini udah dibentuk formulanya oleh Ray Dalio. Ray Dalio ini salah satu investor ternama yang kita udah bahas detail metode investasinya di tahun lalu. Kamu harus cek videonya. So, let's check this out. Investasi itu bisa jadi hal yang sulit atau ribet ya buat orang-orang yang baru masuk ke dunia investasi. Tetapi sebetulnya belajar investasi itu sangat mudah, dan gue udah berulang kali bilang yang namanya investasi itu sangat-sangat mudah. Apalagi kalau dibandingkan dengan kamu orang yang investasinya di dunia forex atau bitcoin, atau kalau kamu investasi tanah, lu harus cari properti yang mana lokasinya bagus, nanti dibikin jalan tol, nanti dibeli sama pemerintah dan lain sebagainya. Nah, investasi itu sebetulnya sangat-sangat mudah, asalkan apa? Asalkan kamu punya psikologi yang tepat, kamu punya mindset yang tepat. Nah, hari ini kita akan belajar 3 formula investasi menurut Ray Dalio. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Ray Dalio itu udah sering banget kita bahas. Beliau ini dianggap sebagai dewa investasi dan bahkan sebagai salah satu investor terhebat di dunia. Spesialisasi dia apa? Macro investing. Dia mendirikan perusahaan hedge fund yang namanya Bridgewater. Nah, itu perusahaan hedge fund terbesar di dunia. Valuasinya Ray Dalio ini sekitar 18 billion dollar. Jadi kalau Warren Buffett juga bilang, kalau lu belajar macro investing, ya orangnya adalah Ray Dalio. Tapi kalau lu mau belajar yang namanya micro investing, lu belajar sama Peter Lynch. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Tetapi sebetulnya masih ada benang merah di antara keduanya, dan Ray Dalio baik banget nih. Dia sudah membuat 3 formula yang sangat gampang yang bisa kita tiru untuk membantu perjalanan investasi kita supaya lebih mudah. Cuma 3 loh. Yuk kita bahas yang pertama. Yang pertama, lu harus tahu seberapa besar dana emergency fund lu, lalu seberapa besar kamu bisa bertahan tanpa kamu bisa punya penghasilan. Maksudnya Ray Dalio apa di sini? Ialah menentukan berapa uang dingin kamu. Pak, maksudnya apa uang dingin? Jadi gue berulang kali bilang, dan Ray Dalio juga bilang, jangan pernah investasi pakai uang panas. Uang panas, misalkan, oh, gue lagi pegang uang nih. Ini uang apa? Ini uang sekolah anak gue. 2 bulan lagi masuk tahun ajaran baru, gue mau investasi dulu deh di pasar modal, gue puter dulu. Atau ini uang dana buat gue kawin nih, gue punya rencana kawin nih tahun depan, gue puter dulu deh daripada nganggur. Nah, ini sama sekali salah total, ini namanya uang panas. Kenapa uang panas? Karena ketika kemudian market tidak bergerak sesuai dengan prediksi yang kamu bikin, perhitungan yang kamu buat, kamu menjadi panik ketika lihat harganya turun. Waduh, gue udah cadangin nih 100 juta buat untuk uang kuliah anak gue. Padahal kuliahnya masih 3 bulan lagi nih. Tapi karena hari ini uang 100 juta kamu minus karena market turun dari 100 juta ke 40 juta, apa yang terjadi? Lu panik, lu cut loss, akibatnya lu rugi. Dan ini nggak sesuai dengan target investasi kamu karena kamu udah tentuin 100 juta ini bakal jadi 150 juta misalkan. Tetapi ternyata market bergerak beda. Mungkin ada pandemi, siapa yang tahu? Mungkin ternyata ada kegiatan terorisme, siapa yang tahu? Tiba-tiba ada yang demo Piala Dunia, siapa yang tahu? Tahun lu minus. Tetapi at the end of the day, kalau seandainya kamu tidak dikendalikan oleh rasa panik atau batasan waktu itu, kamu pasti bisa cuan. Tetapi karena di tengah jalan terjadi hal yang tidak diduga, kamu menjadi panik dan kamu jual. So, Ray Dalio bilang jangan pernah investasi dengan uang panas, hanya investasi dengan uang dingin, dan kamu harus tentukan seberapa lama kamu bisa bertahan tanpa penghasilan itu. Nah, contoh yang paling gampang apa? Kalau kamu sudah yakin nih, oh, anak gue udah aman, keluarga gue udah aman, gue udah nabung, pengeluaran gue setiap bulan 10 juta. Gue udah berhasil nabung 100 juta. Artinya selama 10 bulan ke depan gue udah aman. Ini tabungan gue, ini saving. Udah aman, nggak bakal gue sentuh, apapun yang terjadi. Nah, ketika kemudian kamu dapat uang baru, uang inilah yang kamu investasikan. Ini yang namanya uang dingin, teman-teman. Jangan kamu investasi pakai duit panas ini, kebutuhan ini, emergency fund ini. Itu sangat tidak bijaksana. Karena ketika terjadi hal-hal di luar dugaan, kamu menjadi panik. Akibatnya dana-dana ini bukannya bertambah malah jadi habis. Tetapi selalu fokus dengan uang dingin. Ketika market gonjang-ganjing naik turun karena uangnya dingin, kita kalem-kalem aja. Ujung-ujungnya apa? Ya kita untung. Asal kamu pilih investasi yang benar, perusahaan yang bagus. So, pelajaran pertama dari Ray Dalio adalah jangan pernah investasi dengan uang panas. Selalu investasi dengan uang dingin dan sisihkan dulu emergency fund itu. Jangan kamu sentuh. Jadi tabunglah yang benar. Yang kedua adalah ciptakan portofolio yang terdiversifikasi. Artinya maksudnya apa? Ini diversified portfolio. Jadi kamu tadi udah berhasil sisihkan uang kamu. Kamu udah sisihkan uang dingin, kamu udah sisihkan emergency fund kamu,
Kemudian kamu mau berinvestasi sekarang. Oke, apa yang harus kamu lakukan di awal? Selalu jangan pernah investasi di satu keranjang. Itu kesalahan fatal. Warren Buffett udah berulang kali bilang jangan pernah taruh semua telurmu di dalam satu keranjang. Jadi kalau ada orang di luar sana bilang, oh ini saatnya kita all in, beli saham berhubungan dengan nikel akan naik daun. Jangan diikutin kawan, jangan seperti itu, jangan gila. Siapa yang tahu itu perusahaan benar-benar bagus, atau jangan manajemennya cap kaki 5, lu nggak pernah tahu. Jadi apa? Selalu diversifikasi. Dan gue ajarkan ini dengan lu dengan sepenuh hati dan gue absolut bilang selalu diversifikasi. Oke, kamu tadi udah berhasilkan sisihkan uang. Sekarang kamu mau diversifikasi. Mayoritas orang Indonesia jujur aja yang nonton di sini, kamu tanya kiri kanan kamu, mayoritas investasi mereka terpusat di namanya deposito. Dan itu cukup bagus, tapi bukan yang paling bagus. Kenapa cukup bagus? Ya karena dia digaransi sama LPS. Dan ingat, yang namanya ada garansi, biasanya returnnya juga sedikit. Oke, Ray Dalio setuju nggak dengan deposito? Tidak. Menurut Ray Dalio, jangan pernah investasi dalam bentuk uang cash. Lalu apa yang dibilang sama Ray Dalio? Cara paling gampang adalah diversifikasi dalam bentuk saham atau obligasi surat berharga. Sun, ORI, Sukuk. Oke, jadi saham kamu udah tahu lah saham. Lalu ORI, itu obligasi retail negara yang sama-sama digaransi oleh negara juga. Selama negaranya masih ada, kemungkinan besar ya surat utang kamu bakal dibayar. Jadi jauh lebih aman dibanding kamu ambil deposito. Nah, diversifikasi apa yang betul? Nah, banyak orang bilang 50-50 Pak. Jadi 50% ke saham, 50% ke surat utang. Ray Dalio tidak setuju. Jadi Ray Dalio bilang seperti ini. Diversifikasi yang benar adalah, pertama ya, 30% masuk ke saham. Lalu 40% masuk ke surat utang negara yang jangka panjang. Jadi bukan yang jangka pendek. Oke, kamu udah sisihkan 30% saham, 40% surat utang negara yang jangka panjang. Oke, sekarang ada sisa 30%. Nah, 30%-nya lagi ini kamu bagi jadi 3. Apa? Yang pertama, 15% pertama, itu kamu taruh ke surat utang negara yang jangka pendek dan jangka menengah. Itu 15%. Lalu, sisanya 7,5% kamu taruh ke komoditas yang dalam bentuk emas. Lalu kemudian ada sisa 7,5% yang terakhir, itu kamu bisa masukin ke komoditas yang lain. Komoditas yang lain apa? Ada begitu banyak di dunia ini pilihan komoditas. Kamu bisa taruh ke minyak bumi, kamu bisa masuk ke palladium, kamu bisa masuk ke silver, dan lain sebagainya. Tetapi ini metode yang dilakukan oleh makro investor seperti Ray Dalio. Dan ini sangat gua rekomendasikan. Apalagi buat teman-teman yang memang dana investasinya sangat besar. Kenapa? Karena banyak followers Benik yang dana investasinya ya di atas 100 miliar. Dan buat kalian teman-teman apalagi yang dana investasinya di atas 2 triliun, ya sangat tidak dianjurkan untuk bisa terpusat di satu bidang, di satu efek, di satu deposito itu sangat tidak bijak. So, kamu bisa diversifikasi menggunakan metode Ray Dalio, 30, 40, 15, 7,5, dan 7,5. Jadi total ada 100%. Nah, metode investasi Ray Dalio ini dikenal dengan nama metode macro investing, dan ini harus kamu rebalancing setiap tahun sekali. Dan ini relatif lebih aman. Kenapa? Karena terbukti Bridgewater Associates, firma investasi yang didirikan Ray Dalio, itu mencatatkan record profit setiap tahunnya berturut-turut. Yang ketiga, kalau kamu mau investasi dengan gaya Ray Dalio, kamu harus mau belajar mindset investasi long term, jangka panjang, dan mempelajari siklusnya. Jadi siklus perekonomian dalam jangka panjang, siklus market dalam jangka panjang. Nah, ini yang kita ajarin berulang-ulang, dan ini kenapa yang gue bilang, kalau teman-teman ikut sekolah saham Benix, lu pasti udah tahu kenapa kita taruh pengajar pembicara pertama adalah Pak Oni Wijanarko, Direktur Bank Indonesia, karena beliau sangat ahli di bidang makroekonomi. Dan di dalam bidang makroekonomi, kamu akan belajar siklus bisnis, kamu belajar siklus ekonomi dunia, kamu belajar siklus uang, dan ujung-ujungnya kamu bisa masuk ke dalam siklus saham. Ingat, di IHSG ada 16 jenis saham. Salah satu jenis saham yang suka banget gue sharing, jenis namanya apa? Saham cyclical, saham siklus. Beli ketika orang lain jualan, jual ketika orang lain sibuk beli. Nah, itu siklus. Dan ini perlu kita pelajari khususnya buat teman-teman yang memang betul-betul mau serius ke dunia investasi, tidak bisa dan tidak bisa lepas kamu dari yang namanya siklus ekonomi, siklus uang, siklus bisnis. Dan ini saling berelasi. Contoh paling gampang adalah ketika kemudian tahun 2008 sempat kemarin krisis subprime mortgage di Amerika, banyak saham yang hancur. Kalau lu masuk ke S&P 500 saat itu, hari ini lu udah cuan 100% lebih. Tapi orang-orang pada panik saat itu. Lalu terjadi lagi contoh kedua, ketika terjadi COVID di tahun 2020, terulang lagi kebodohan yang sama. Market crash panik gara-gara pandemi, semua orang sibuk jual.
Benix, sibuk beli. Akibatnya apa? Kita terpaksa cuan ribuan persen, bro. Sedih banget, bro. Kenapa? Karena orang lain sepertinya seolah-olah tidak paham dan tidak mau paham dan tidak peduli dan betul-betul buta tentang siklus ekonomi ini. Seandainya mereka mau belajar, minimal udah cuan 500% hari ini. Gampang. Nah, Ray Dalio mengajarkan adalah dalam seni ilmu investasi makro investing, ada 3 hal yang sangat mudah. Dan yang ketiga yang paling penting itu, kamu harus mau belajar tentang siklus market, siklus ekonomi, siklus uang, dan siklus bisnis di dunia ini. Dan ilmu investasi ala Ray Dalio ini sangat-sangat mudah. Karena saya pribadi sudah melaksanakannya, sudah mempraktekannya berulang-ulang. Dan ya saya bisa memberikan kamu kesaksian yang jelas bahwa ilmu ini sangat real dibanding lu baca-baca candlestick itu. Nah, kesalahan terbesar investor di Bursa Efek adalah mereka itu menjudge kejadian hari ini, market hari ini, ekspektasi mereka terhadap pasar itu berdasarkan apa yang terjadi di dunia hari ini. Dan itu nggak sepenuhnya benar. Karena hari ini semua orang bilang nikel itu bagus, terus kamu terjun serta-merta masuk ke nikel, belum tentu itu benar. Ketika semua orang panik selling, ketika pandemi kemarin tahun 2019-2020, semua orang panik, belum tentu itu benar. Jadi ketika market jatuh, dan kemudian orang-orang pada bilang, ini saat yang sangat jelek, ini sangat yang buruk, saya nggak mau lagi investasi ke dunia saham, kapok, ya itu salah satu ciri orang yang memang tidak bisa menyadari yang namanya siklus ekonomi, siklus uang, siklus bisnis. And this is the kind of things yang sebetulnya sangat-sangat basic dan gue minta tolong sama teman-teman. Ini tidak sesulit itu. Kamu cukup rajin membaca, lebih rajin ingin tahu, dan kamu pasti bisa dengan mudah memprediksi siklus apa selanjutnya yang bagus. Sama seperti gue cuan 300% lebih dari saham yang berhubungan dengan pariwisata. Gue udah berulang kali ngajarin lu itu namanya saham cyclical. Caranya, metodenya gue juga udah ajarin lo di video kita yang 2 tahun lalu. And you should check that out. Jadi teman-teman coba kalian terapin metode investasi 3 formula yang very simple ini dari Ray Dalio. Ingat ya, apa tadi yang pertama? Investasi jangan pakai uang panas. Selalu pakai uang dingin, selalu sisihkan emergency fund. Lalu yang kedua apa? Kamu harus diversifikasi portofolio kamu. Metodenya tadi udah dijelaskan. Lalu yang ketiga apa? Selalu pelajari siklus market yang kamu mau masuki. Tidak peduli itu properti, tidak peduli itu perbankan, tidak peduli itu pertambangan. Kamu harus selalu pelajari dan kamu harus gali lebih dalam lagi apa yang membuat sebuah siklus itu terjadi. Triggernya seperti apa? Apakah nilai kurs mata uang dolar? Apakah situasi geopolitik Amerika and China? And many others. So investasi itu sangat mudah. Kalau kata Lo Keng Hong, ketika terjadi hujan emas, kok lu malah sembunyi sih? Yang harusnya lu lakukan apa? Lu bukan hanya bawa baskom bro, tapi lu bawa gerobak untuk lu tampung itu hujan emas. Tapi banyak orang malah ketakutan ya. Takut ketiban emas, mereka takut jadi orang kaya bro. Akibatnya apa? Mereka sibuk beli saham auto miskin. Oke guys, jangan jadi seperti itu ya. Semoga 3 formula investasi dari Ray Dalio ini bisa membantu perjalanan investasi kamu. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.